Hai guys, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku di kesehatan tentu saja. Dan sesuai yang ada di judul, aku akan membawakan tentang menstruasi ataupun datang bulan. Nah, jadi buat kalian yang mau belajar tentang menstruasi ataupun yang ingin memahami lebih detailnya kayak gimana, aku akan membawakan penjelasannya ya. Tapi sepertinya ini akan panjang juga, jadi bisa aja ada kelanjutannya gitu. Soalnya kalau membahas tentang menstruasi itu sama dengan membahas sakit perut gitu kan, pasti akan panjang. Dan aku juga sudah menuliskan semuanya di sini karena biar nggak ada kesalahan, jadi biar kayak aku nggak lupa apa saja yang perlu aku terangin gitu kan. Dan langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah serta tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalau misalnya nanti aku up video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi dari aku tentunya. Sejatinya seorang wanita jika sudah memasuki masa puber tentu akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, hal ini bisa menjadi hal yang ditunggu-tunggu sekaligus juga menjadi hal yang paling menyebalkan. Hal ini merupakan siklus alami yang seharusnya terjadi apabila tidak terjadi kehamilan tentu saja. Nah, mengenai siklus alami menstruasi, siklus menstruasi normal terjadi setiap 21 sampai 35 hari dengan lama menstruasi sekitar 3 sampai 7 hari. Proses menstruasi terjadi melalui 4 tahap, yakni fase menstruasi, fase poliferasi, fase luteal atau sekresi, dan fase iskemik. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses menstruasi, di antaranya faktor hormon, faktor enzim, faktor vaskular, dan faktor prostaglandin. Nah, sekarang lanjut ke rasa sakit ketika menstruasi. Ada 2 tipe wanita ketika menstruasi. Yang pertama yaitu wanita yang merasakan rasa sakit ketika menstruasi. Dan yang kedua adalah wanita yang tidak merasakan rasa sakit ketika menstruasi. Untuk rasa nyeri yang terasa ketika masa menstruasi tiba, masih banyak orang yang berselisih pendapat mengenai hal itu. Ada yang bilang orang yang tidak mengalami rasa sakit ataupun nyeri ketika menstruasi itu tidaklah normal. Ada juga yang bilang justru yang merasakan rasa sakit saat menstruasi itu tidaklah normal, berbahaya. Memang tidak semua wanita akan merasakan nyeri ketika haid itu tiba. Sekitar 80% wanita akan merasakan rasa nyeri itu dan sisanya tidak merasakannya. Sebenarnya entah yang merasakan nyeri atau tidak ketika masa menstruasi itu tiba, keduanya normal-normal saja. Tidak ada yang salah dengan keduanya jika masih dalam batasan yang normal. Pada sebagian wanita, hormon prostaglandin diproduksi dalam jumlah normal, sehingga rasa nyeri haid yang muncul bersifat ringan dan tidak mengganggu sama sekali. Itulah kenapa mereka merasakan nyeri haid yang biasa saja. Namun juga ada di mana prostaglandin diproduksi dalam jumlah lebih banyak sehingga memicu kontraksi rahim yang lebih kuat. Dan inilah yang membuat sebagian wanita akan merasakan nyeri yang sangat ketika menstruasi itu tiba. Nyeri haid karena hal itu bukanlah merupakan hal yang berbahaya. Tetapi ada saja kan orang yang bilang katanya kalau sering berasa nyeri saat haid itu bikin susah hamil atau ada masalah dengan kesuburannya. Nah, kemunculan nyeri haid yang disebabkan oleh produksi prostaglandin belum terbukti dapat menyebabkan gangguan kesuburan atau menyulitkan proses terjadinya kehamilan. Namun, memang dalam beberapa kasus tertentu, nyeri haid yang berlebihan atau dysmenorrhea disebutnya juga bisa disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Nah, baru hal seperti inilah yang beresiko mengganggu kesuburan pada wanita. Untuk itu, kita harus bisa membedakan rasa nyeri yang normal dan yang tidak. Gejala yang dirasakannya pun akan berbeda-beda pada setiap wanita. Untuk nyeri haid yang normal itu seperti nyeri haid yang dirasakan biasanya hanya berlangsung sekitar 1-2 hari, maksimalnya 3-4 hari. Nyeri haid normal umumnya mudah diatasi. Bisa merasa sakit kepala, pusing, mual, nyeri punggung atau pinggang bawah, paha dalam terasa ditarik, pegal-pegal, kram perut, merasakan emosi yang labil dan lainnya. Seperti tidak ada yang aneh dengan semua hal itu. Sedangkan rasa nyeri yang abnormal bisa disebabkan oleh endometriosis, miom, radang panggul, adenomiosis,
penggunaan alat kontrasepsi, dan lainnya. Nah, rasa nyeri yang dirasakan dan gejalanya juga berbeda, yaitu nyeri yang sangat mengganggu atau yang tidak tertahankan, nyeri yang tidak mudah diatasi sekalipun dengan obat tanpa resep atau seperti obat pereda nyeri haid, kram perut yang parah yang tidak terjadi sejak awal menstruasi dan tidak terjadi atau terasa sakit tidak setiap masa haid itu tiba setiap bulannya, mengalami nyeri atau kram perut yang lama bisa sebelum dan selama haid, bahkan bisa sesudah masa haid, adanya perdarahan yang cukup berat atau keluar bercak di antara siklus haid, sakit saat buang air besar, sakit saat berhubungan intim, demam yang terkadang disertai dengan menggigil, dan lain sebagainya yang memang terlihat itu bukanlah sesuatu hal yang normal jika kita sedang menstruasi. Nah, bedakanlah kedua hal itu baru kita bisa mengetahui itu normal atau tidak. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke darah haid itu adalah darah kotor. Ya, memang ada saja orang yang bilang bahwa darah haid wanita itu merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya. Tapi pernah gak sih kalian tuh coba berpikir kotor yang dimaksud tuh seperti apa dan kayak gimana gitu kan? Dan di sini aku akan langsung jelaskan aja nih ya. Darah haid itu bukanlah darah kotor jika dilihat dari sudut pandang kesehatan dan sains. Darah haid tidaklah berbeda dari darah luka ataupun mimisan. Hanya saja darah menstruasi keluar melalui vagina dan mengandung sisa jaringan dari dinding rahim yang lurus setelah proses ovulasi. Setiap bulan tubuh akan mempersiapkan kehamilan dengan melepaskan sel telur. Pelepasan sel telur dari indung telur inilah yang disebut sebagai ovulasi. Jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan ikut larut keluar bersama dengan darah dari dinding rahim. Nah, pada saat itulah kadar hormon estrogen dan progesteron mulai turun. Tingkat estrogen dan progesteron yang sangat rendah memberitahu tubuh untuk mulai menstruasi. Dalam siklus menstruasi, wanita akan kehilangan pasokan darah bersih yang mengandung hemoglobin. Karena itulah, tubuh bisa menjadi sangat lemas karena kekurangan zat besi. Untuk yang dimaksud dengan darah kotor secara medis, darah kotor adalah darah yang kekurangan oksigen atau deoxygenated blood, atau kadar karbon dioksidanya itu terlalu tinggi. Tetapi untuk darah yang banyak oksigen disebut darah bersih, atau juga oxygenated blood. Nah, jika seseorang mempunyai darah kotor dalam tubuhnya, entah itu wanita ataupun pria tentu saja, pasti akan merasakan gejala-gejalanya seperti nyeri dada karena jantung tidak menerima cukup oksigen, badan lemas, linglung, gelisah, detak jantung yang cepat sebagai respon jantung tidak membantu mengedarkan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Sesak nafas sebagai respon paru-paru meningkatkan kadar oksigen dalam darah, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan darah kotor. Sedangkan darah haid tidak kekurangan oksigen ataupun kelebihan karbon dioksida. Jadi, darah haid merupakan darah normal yang ada pada tubuh. Nah, semoga kalian setidaknya bisa jauh lebih mengerti ya. Jadi jika cewek terasa lebih sensitif ketika menstruasi, itu memang wajar-wajar saja karena memang pengaruh dari hormon juga ya. Nah, cewek uring-uringan, terlihat seperti malas-malasan dan seakan menahan sakit yang terkesan seperti lebay gitu, dimaklum aja ya. Karena memang kami itu wanita dan kami itu memang istimewa gitu loh. Nah, jadi sekarang seharusnya tidak ada lagi laki-laki yang mengatakan bahwa wanita itu lebay ketika datang bulan ya. Lelaki memang tidak merasakan bagaimana rasanya haid itu sendiri. Tapi kami, para wanita, itu selalu merasakan hal yang sama setiap bulannya dan kami sanggup untuk menahannya. Tapi belum tentu kalian para laki-laki sanggup untuk menahannya, bukan? Sudah jelas terbukti bahwa kami, para wanita itu jauh lebih kuat, tetapi dalam definisi yang berbeda dari pria. Nah, itu semua adalah kelebihan dan anugerah yang diberikan pada seorang wanita yang harus kita terima dan jalani seperti bagaimana mestinya. Dan laki-laki yang mengerti adalah laki-laki yang hebat karena mereka mampu memahami walaupun tidak ikut merasakannya.
Jadi segini dulu penjelasan aku mengenai haid dan mungkin akan ada kelanjutannya karena aku belum menjelaskan semuanya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir and see you next time. Bye bye.